Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafiah dengan NIM 230404501025. Saya dari kelas B angkatan 2023, Prodi Bimbingan dan Konseling. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Zulfikri SPD MPD dan Ibu Nurfadillah Umar SPD MPD. Dalam video ini saya akan mempresentasikan dua materi yang menarik dan yang saya kuasai. Adapun materi tersebut yaitu perkembangan bahasa dan emosi dan perkembangan kognitif. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu perkembangan bahasa dan emosi. Ada dua konsep dasar yang akan saya bahas di sini, yaitu konsep dasar bahasa menurut para ahli dan konsep dasar emosi menurut para ahli. Konsep dasar perkembangan bahasa menurut para ahli ada tiga. Yang pertama, menurut Noam Chomsky, menyoroti tentang fitur universal bahasa dan kemampuan anak dalam mempelajari bahasa. Menurut Lev Vygotsky, menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran bahasa anak. Menurut Jean Piaget, menunjukkan keterkaitan antara perkembangan kognitif dengan kemampuan berbahasa anak. Bahasa merupakan aspek penting untuk perkembangan anak, apalagi di era digital yang semakin berkembang. Bahasa sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan menggunakan bahasa, kita bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dan diri kita. Bahasa juga dapat digunakan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan kita kepada orang lain. Bahkan dengan berbahasa, kita juga bisa melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi dari orang lain. Kemampuan berbahasa seseorang seringkali menjadi tolak ukur kecerdasan, sehingga banyak yang beranggapan bahwa kemampuan berbahasa dikategorikan sebagai kecerdasan. Bahasa bukan hanya sekedar mengeluarkan bunyi atau mempelajari kata saja, tetapi bisa juga dalam bentuk suara atau tangisan. Misalnya, ada bayi yang baru lahir, tetapi sudah bisa mengeluarkan bunyi atau suara tangisan, tawa, mengeluarkan suara-suara seperti vokal, yang seolah-olah mengajak orang di sekitarnya untuk berbicara. Namun, pada tahap ini, kita masih belum memahami maksud dan apa yang sebenarnya diucapkan oleh bayi tersebut. Seiring dengan perkembangan usianya, seorang anak akan melewati tahap awal dengan mengucapkan kata pertama, kemudian akan menggabungkan kata tersebut menjadi kalimat yang bermakna, sehingga mereka dapat menjalin interaksi komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman maupun lingkungan sekitar, seorang anak membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa merupakan hal mendasar dan sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Dengan berbahasa, anak akan dapat mengembangkan kemampuan bergaul atau social skill dengan orang lain. Seseorang tidak akan bisa berkomunikasi tanpa adanya peran penting bahasa. Anak dapat mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya melalui bahasa dengan tujuan agar orang lain dapat memahami apa yang ada di pikiran anak tersebut. Dalam menjalin suatu hubungan, bahasa memiliki peran penting sehingga hal ini dapat membantu anak dalam berinteraksi dengan sesama. Maka dari itu, tidak diragukan lagi bahwa bahasa dianggap sebagai salah satu indikator kesuksesan yang akan didapatkan oleh seorang anak. Bahasa merupakan segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Maka dari itu, perkembangan bahasa dimulai dari tangisan pertama sampai anak mampu bertutur kata. Bahasa adalah simbolisasi dari suatu ide dan pemikiran yang ingin dikomunikasikan oleh pengirim pesan dan diterima oleh penerima pesan melalui kode-kode tertentu, baik secara verbal maupun non-verbal. Bahasa digunakan anak dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang dilakukan untuk bertukar gagasan, pikiran, dan emosi. Bahasa bisa diekspresikan melalui bicara yang mengacu pada simbol verbal. Selain itu, bahasa dapat juga diekspresikan melalui tulisan. Bahasa juga dapat mencakup aspek komunikasi nonverbal seperti gestikulasi dan gestural. Gestikulasi adalah ekspresi gerakan tangan dan lengan untuk menekankan makna pembicaraan. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan pikiran yang menggunakan bunyi untuk
untuk menyampaikan perasaan dan pikiran manusia. Orang dapat menggunakan bahasa untuk saling menyapa dan menyampaikan gagasan untuk memenuhi keinginannya. Anak-anak juga memerlukan kebersamaan dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan mereka secara verbal, baik di rumah, di lingkungan, maupun di sekolah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar utama di semua mata pelajaran akademik dan tingkat pendidikan di lembaga-lembaga Indonesia dari taman kanak-kanak hingga universitas. Bahasa sangat penting untuk menyegarkan dan mengangkat derajat tingkat pendidikan sebagaimana fungsinya. Biloch membagi tahapan perkembangan bahasa anak dari lahir sampai usia 3 tahun dalam 4 stadium. Stadium pertama yaitu perkembangan bahasa bayi sebagai komunikasi prelinguistik dari usia 0 sampai 3 bulan dari periode lahir sampai akhir tahun pertama. Bayi yang baru lahir belum bisa menggabungkan elemen bahasa, baik isi, bentuk, dan pemakaian bahasa. Selain belum berkembangnya bentuk bahasa konvensional, kemampuan kognitif bayi juga belum berkembang. Periode ini disebut periode prelinguistik. Meskipun bayi belum mengerti dan belum bisa mengungkapkan bentuk bahasa konvensional, mereka bisa mengamati dan memproduksi suara dengan cara yang unik. Klinisi harus menentukan apakah bayi tersebut dapat mengamati atau bereaksi terhadap suara. Bila tidak, ini merupakan indikasi untuk evaluasi fisik dan audiologinya. Tahapan stadium kedua yaitu kata-kata pertama. Perkembangan ini terjadi pada usia 3 sampai 9 bulan. Salah satu perkembangan bahasa utama milestone adalah pengucapan kata-kata pertama yang terjadi pada akhir tahun pertama, kemudian berlanjut sampai 1,5 tahun. Berkembangnya kemampuan kognitif, adanya kontrol dan interpretasi keemosional di periode ini akan memberi arti pada kata-kata pertama anak. Tahapan perkembangan stadium 3 yaitu perkembangan kosakata yang cepat sampai pembentukan kalimat awal. Perkembangan ini terjadi pada usia 9 sampai 18 bulan. Bentuk kata-kata pertama menjadi banyak dan dimulainya produksi kalimat. Perkembangan komprehensif dan produksi kata-kata berlangsung cepat pada sekitar usia 18 bulan. Anak mulai bisa menggabungkan kata benda dengan kata kerja yang kemudian menghasilkan sintaks. Melalui interaksinya dengan orang dewasa, anak mulai belajar mengkonsolidasikan isi, bentuk, dan pemakaian bahasa dalam percakapannya. Dengan semakin berkembangnya kognisi dan pengalaman afektif, maka anak tersebut mulai bisa berbicara memakai kata-kata yang tersimpan dalam memorinya. Tahapan perkembangan stadium 4 yaitu dari percakapan bayi menjadi registrasi anak prasekolah yang menyerupai orang dewasa. Pada fase ini terjadi pada usia 18 sampai 36 bulan. Anak dengan mobilitas yang mulai meningkat memiliki akses ke jaringan sosial yang lebih luas dan perkembangan kognitif menjadi semakin dalam. Mengkategorikan benda, orang, dan peristiwa serta dapat menyelesaikan masalah fisik. Anak terus mengembangkan pemakaian bentuk fonem dewasa. Dalam mengkategorikan benda, anak sudah bisa mengetahui konsep tentang binatang, misalnya kucing, burung, anjing, ikan, dan lain-lain. Serta dengan melihat bentuk lingkaran, anak juga sudah dapat berpikir itu adalah bola. Dalam mengkategorikan orang, anak sudah mengetahui mana orang tuanya, mana saudaranya, dan teman-teman sepermainannya. Konsep dasar perkembangan emosi pada anak menurut para ahli ada 3. Yang pertama menurut Erik Erikson, yaitu mengidentifikasi serangkaian tahapan perkembangan emosi yang menyoroti pentingnya konflik psikososial dalam proses ini. Yang kedua menurut John Bowlby, yang membahas teori ikatan, menekankan pentingnya hubungan emosional anak dengan pengasuhnya. Yang ketiga menurut Daniel Goleman, yaitu memperkenalkan konsep kecerdasan emosional yang melibatkan pemahaman, pengelolaan, dan penggunaan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Emosi berperan sangat penting dalam perkembangan anak, baik pada usia prasekolah maupun pada tahap perkembangan selanjutnya, karena dapat mempengaruhi perilaku anak. Wolfson menyebutkan bahwa anak mempunyai kebutuhan emosional seperti keinginan untuk dicintai, dihargai, rasa aman, merasa kompeten, dan mengoptimalkan kompetensinya.
Mendefinisikan emosi sangat sulit karena tidak mudah mengetahui kapan seorang anak atau seorang dewasa berada di dalam suatu keadaan emosional. Untuk mempermudah, kita bisa mendefinisikan emosi kita dengan memeriksa denyut jantungnya. Apakah denyut jantungnya cepat atau lambat? Serta kita juga dapat mengamati perilakunya yang tampak. Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak dalam diri individu yang sifatnya didasari. Tahapan perkembangan bahasa pada anak. Tahapan umum perkembangan bahasa pada anak ada 5, yaitu yang pertama, reflexive vocalization, di mana pada usia 0-3 minggu, bayi akan menangis yang bersifat refleks. Bayi menangis bukan karena dia memang ingin menangis, tetapi dia menangis karena dia tidak menyadarinya. Yang kedua, babbling, di mana pada usia lebih dari 3 minggu, dia menangis ketika dia merasa lapar dan merasa tidak nyaman. Tidak seperti sebelumnya, bayi tersebut menangis ketika ia menginginkan sesuatu atau merasakan sesuatu. Yang ketiga, lulling. Pada usia 3 minggu sampai 2 bulan, dia mulai mendengar suara-suara namun belum jelas terdengar. Dia biasanya mulai mendengar suara pada usia 2 bulan sampai 6 bulan. Dan dia juga biasanya sudah bisa mengulang kata yang didengarnya seperti baba dan mama. Yang keempat, ekolalia, di mana pada usia 10 bulan bayi mulai meniru suara-suara yang didengar dari lingkungannya, serta ia juga akan menggunakan ekspresi wajah atau isyarat tangan ketika ingin meminta sesuatu. Yang kelima, true speech, di mana pada usia sekitar 18 bulan bayi mulai dapat berbicara dengan baik, namun pengucapannya belum sempurna seperti orang dewasa. Tahapan perkembangan bahasa pada anak menurut beberapa ahli. Lunstein membagi perkembangan bahasa dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pralinguistik. Pada usia 0-3 bulan bunyinya di dalam dan berasal dari tenggorokan. Pada usia 3-12 bulan banyak memakai bibir dan langit-langit, misalnya ma, da, dan ba. Tahap protolinguistik. Pada usia 12 bulan sampai 2 tahun, anak sudah mengerti dan menunjukkan alat-alat tubuh. Ia mulai berbicara beberapa patah kata. Kosakatanya dapat mencapai 200 sampai 300. Tahap linguistik. Pada usia 2 sampai 6 tahun atau lebih, pada tahap ini ia mulai belajar tata bahasa dan perkembangan kosakatanya mencapai 3000 buah. Beberapa faktor yang dapat menghambat perkembangan bahasa dan emosi pada anak antara lain interaksi lingkungan sekitar, masalah pendengaran atau gangguan fisik yang mempengaruhi komunikasi, ketidakstabilan lingkungan keluarga, situasi traumatis, serta gangguan perkembangan seperti autisme atau gangguan perkembangan lainnya. Kurangnya perhatian, dukungan atau pengasuhan yang tepat juga dapat mempengaruhi kedua aspek tersebut. Beberapa faktor pendukung perkembangan bahasa dan emosi pada anak antara lain interaksi yang kaya dengan orang dewasa dan anak-anak sebaya, stimulasi linguistik yang beragam, lingkungan yang mendukung dan penuh kasih, model perilaku yang positif dari orang dewasa di sekitarnya, keterlibatan keluarga yang positif dalam pendidikan anak, serta akses terhadap pendidikan dan sumber daya yang mendukung perkembangan kognitif dan emosional anak. Materi kedua yang akan saya presentasikan yaitu pertumbuhan dan perkembangan kognitif pada anak. Konsep dasar perkembangan kognitif pada anak menurut para ahli ada 2, yaitu dalam Dictionary of Psychology karya Drever. Dijelaskan bahwa kognisi adalah istilah umum yang mencakup segenap mode pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Dalam Dictionary of Psychology karya Chaplin dijelaskan bahwa kognisi adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan, termasuk di dalamnya mengamati, melihat, memperhatikan, memberikan, menyangka, membayangkan, memperkirakan, menduga, dan menilai. Secara tradisional, kognisi ini dipertentangkan dengan konasi, kemauan, dan afeksi perasaan. Kognisi adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognisi berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang mencirikan seseorang dengan berbagai minat, terutama ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Setiap individu berpikir menggunakan inteleknya.
Kemampuan intelijensilah yang menentukan cepat tidaknya atau terselesaikan tidaknya suatu masalah yang sedang dihadapi. Kecerdasan merupakan kemampuan mental tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Secara sederhana, kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran atau pemecahan masalah. Dengan perkembangannya, kemampuan kognitif dapat memudahkan anak untuk menguasai pengetahuan umum dengan lebih luas, sehingga anak mampu menjalankan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tahap-tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama tahap sensori motor, yaitu pada umur 0-2 tahun. Tahap paling awal perkembangan kognitif terjadi pada waktu bayi lahir sampai sekitar berumur 2 tahun. Tahap ini disebut tahap sensori motor oleh Piaget. Pada tahap sensori motor, intelijensi anak lebih didasarkan pada tindakan indrawi anak terhadap lingkungannya, seperti melihat, meraba, menjamak, mendengar, membau, dan lain sebagainya. Pada tahap sensori motor, gagasan anak mengenai suatu benda berkembang dari periode belum mempunyai gagasan menjadi sudah mempunyai gagasan. Maka dari itu, Piaget membagi tahap sensori motor dalam 6 periode. Periode pertama yaitu refleks, yaitu pada umur 0-1 bulan. Periode paling awal tahap sensori motor adalah periode refleks. Periode ini berkembang sejak bayi lahir sampai sekitar berumur 1 bulan. Pada periode ini, tingkah laku bayi kebanyakan bersifat refleks atau spontan, tidak disengaja dan tidak terbedakan. Periode 2 yaitu kebiasaan, yang itu pada umur 1-4 bulan. Pada periode perkembangan ini, bayi mulai membentuk kebiasaan-kebiasaan pertama. Kebiasaan dibuat dengan mencoba-coba dan mengulang-ulang suatu tindakan. Periode ketiga yaitu reproduksi kejadian yang menarik, yaitu pada umur 4-8 bulan. Pada periode ini, seorang bayi mulai menjamah dan memanipulasi objek apapun yang ada di sekitarnya. Tingkah laku bayi semakin berorientasi pada objek dan kejadian di luar tubuhnya. Ia menunjukkan koordinasi antara penglihatan dan rasa jamah. Pada periode ini, seorang bayi juga menciptakan kembali kejadian-kejadian yang menarik baginya. Periode keempat yaitu koordinasi skemata, yaitu pada umur 8-12 bulan. Pada periode ini, seorang bayi mulai membedakan antara sarana dan hasil tindakannya. Ia sudah mulai menggunakan sarana untuk mencapai suatu hasil. Sarana-sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil diperoleh dari koordinasi skema-skema yang telah ia lalui atau ia ketahui. Periode kelima yaitu eksperimen, yaitu pada umur 12-18 bulan. Unsur pokok pada periode ini adalah mulainya anak mengembangkan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencoba-coba atau eksperimen. Jika dihadapkan pada suatu persoalan yang tidak terpecahkan dengan skema yang ada, maka anak akan mulai mencoba-coba dengan trial and error untuk mengembangkan cara yang baru guna memecahkan persoalan tersebut. Periode keenam yaitu periode representasi, yaitu pada umur 18-24 bulan. Periode ini adalah periode terakhir pada tahap intelijensi sensori motor. Seorang anak sudah mulai dapat menemukan cara-cara baru yang tidak hanya berdasarkan rabaan fisik dan eksternal, tetapi juga dengan koordinasi internal dalam gambarannya. Pada periode ini, anak berpindah dari periode intelijensi sensori motor ke intelijensi representasi atau representatif. Secara mental, seorang anak mulai dapat menggambarkan suatu benda dan kejadian dan dapat menyelesaikan suatu persoalan dengan gambaran tersebut. Tahap kedua yaitu tahap pra-operasional, yaitu umur 2-7 tahun. Dalam tahap ini, anak sangat egosentris. Mereka sulit menerima pendapat orang lain. Anak percaya bahwa apa yang mereka pikirkan dan yang mereka alami juga menjadi pikiran dan pengalaman orang lain. Mereka percaya bahwa benda yang tidak bernyawa mempunyai sifat bernyawa. Tahap ketiga yaitu tahap operasi konkret, yaitu pada umur 7-11 atau 12 tahun. Tahap operasi konkret dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan
aturan-aturan tertentu yang logis. Anak sudah bisa mengembangkan operasi-operasi logis. Pada tahap keempat yaitu tahap operasi formal, yaitu pada umur 11-12 tahun ke atas. Tahap operasi formal atau formal operation merupakan tahap terakhir dalam perkembangan kognitif menurut Piaget. Pada tahap ini, seorang anak sudah dapat berpikir logis, berpikir dengan pemikiran teoritis formal berdasarkan proposisi dan hipotesis, dan dapat mengambil kesimpulan lepas dari apa yang dapat diamati saat itu. Faktor pendukung yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kognitif pada anak. Ada beberapa faktor pendukung yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kognitif pada anak, yaitu meliputi yang pertama, stimulasi lingkungan. Interaksi dengan lingkungan yang kaya akan rangsangan sensorik, mainan pendidikan, buku dan permainan yang mendukung perkembangan kognitif. Yang kedua, nutrisi yang seimbang. Asupan gizi yang memadai sangat penting untuk perkembangan otak anak. Yang ketiga, pengasuhan yang baik. Kualitas hubungan antara orang tua dan anak dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Yang keempat, faktor genetik. Anak mewarisi faktor genetik yang dapat mempengaruhi kecerdasan dan perkembangan kognitifnya. Yang kelima, pendidikan awal. Akses terhadap pendidikan formal dan informal juga berperan dalam perkembangan kognitif pada anak. Yang keenam, faktor kesehatan. Kesehatan fisik dan mental anak, termasuk tidur yang cukup dan olahraga, juga berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. Faktor penghambat perkembangan kognisi pada anak. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan kognitif pada anak. Beberapa di antaranya meliputi gizi kurang, yaitu asupan nutrisi yang kurang baik dapat menghambat pertumbuhan otak dan kognisi pada anak. Yang kedua yaitu stimulasi atau interaksi terbatas. Lingkungan yang kurang stimulatif, kurangnya interaksi sosial, serta kurangnya rangsangan kognitif dapat menghambat perkembangan kognitif pada anak. Yang ketiga yaitu kurangnya perhatian dan perawatan. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang dewasa dan orang tuanya dan perawatan yang baik mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognitif. Yang keempat yaitu kondisi kesehatan mental atau fisik. Gangguan kesehatan seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau masalah kesehatan mental seperti depresi juga bisa mempengaruhi pertumbuhan kognitif pada anak. Yang kelima yaitu kurangnya akses terhadap pendidikan. Terbatasnya akses terhadap pendidikan yang baik juga dapat menjadi faktor penghambat bagi pertumbuhan dan perkembangan kognitif pada anak. Itulah tadi presentasi materi yang telah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Saya pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.